Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Deni hadir bersama guru kita yaitu Mbah Hilo. Mbah Hilo tadi sempat menyampaikan suatu berita bahwasanya tadi hari ini Mbah Hilo sempat melakukan sebuah meditasi di mana beliau fokus kepada Mas Tukul Arwana yang saat ini lagi kondisinya drop ya. Nanti Mbah Hilo bakal jelasin apa-apa saja yang terjadi secara keilmuan beliau. Semoga apa yang nanti beliau meditasikan kemudian dapat melihatlah sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Tukul Arwana gitu ya. Jadi teman-teman, ini Mbah Hilo lagi entah apa, saya pun nggak tahu dari tadi beliau gini, tapi dibuka aja kata dia, udah dibuka. Saat ini kondisi Mas Tukul Arwana yang Mas Deni lihat ya di media sosial memang masih memprihatinkan gitu ya. Kondisinya masih lemes gitu, tapi ada isu-isu yang berkembang di media sosial yang katanya anak-anaknya tidak mengurusin, tapi Mas Deni yakin dan percaya itu hanyalah sebuah isu miring ya. Mas Deni yakin Mas Tukul Arwana ya, terutama anak-anaknya sangat peduli kepada beliau ya. Ya, assalamualaikum Mbak Hilo. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Hilo sudah. Ya, Mbak Hilo, seperti yang Mbak Hilo tadi bilang gitu ya. Mbak Hilo sempat melakukan ritual atau meditasi untuk memperdalam penglihatan gaib Mbak Hilo kepada Mas Tukul Arwana. Bukan seperti itu Mbak Hilo? Iya. Oke. Lantas Mbak Hilo bisa buka terlebih dahulu dan nanti kemudian Mbak Hilo secara pelan-pelan menyampaikan apa sih yang Mbak Hilo lihat setelah meditasi itu gitu Mbak Hilo. Jadi mungkin dari pandangan gaibnya mungkin dari Mbak Hilo bisa dijelaskan gitu loh. Kalau secara medis kan memang sudah jelas gitu. Silakan Mbak Hilo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Mbah Hilo ya, menerawang sesuatu tentang sosok apa yang ada penglihatan saya terhadap Mas Tukul ya. Di sini memang saya melihat sesuatu, ada sosok yang mengganggu Mas Tukul ya, sosok gaib gitu ya. Sosok gaib ya, cuman itu tidak terlalu sensitif sekali, tidak terlalu berbahaya sekali, mempengaruhi atau berpengaruh besar kepada penyakit yang diderita Mas Tukul gitu ya. Benar. Tapi cukup ada sedikit efek lah ya, dari ini kiriman orang atau gimana Mbak yang Mbak Hilo maksudkan? Ya, kalau tadi sudah saya lihat ya, orang yang tidak senang kepada Mas Tukul seperti itu ya. Cuman itu tidak perlu kita sebutkan namanya, inisialnya kita bilang saja ini alat. Oke. Cuman ya kondisi sakit beliau itu memang sudah sakit. Dia ini sebenarnya sangat kelelahan seperti itu ya, butuh istirahat dan juga butuh support dari anak-anak beliau terutama. Maksudnya untuk memulihkan kesehatannya ini perlu sekali support dan dukungan anak-anaknya atau keluarganya gitu ya? Iya, benar sekali seperti itu. Dan ya mungkin ya bagi fan-fan Tukul ya ataupun penggemar-penggemarnya ya boleh-boleh juga senantiasa kita mendoakan, turut mendoakan agar semoga Mas Tukul ini cepat disembuhkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mbak Hilo, dalam meditasi Mbak Hilo melihat ada sosok nih yang mengganggu beliau gitu ya Mbak Hilo. Ini sosok apa sih Mbak Hilo sebetulnya? Ya, sebangsa jin gitu ya. Nah, Mas Tukul ini sebenarnya pun ya ini ada sosok pendampingnya. Gitu ya. Mungkin ya kalau mungkin orang biasa itu tidak bisa melihat. Nah, karena itu tadi dia pun ada yang membentengi juga sehingga bentrokan energi negatif tersebut tidak terlalu macam mana dibilangnya, dia ini ada agak terbantu begitu, sehingga
juga tidak begitu iya, apa terhadap dia. memang sosok Mas Tukul Arwana ini kan Belo di media juga dia sempat membawakan suatu acara yang berhubungan dengan misteri. Iya. Makanya kemarin saya bilang Mas Tukul ini banyak kenalan gitu loh, Iya. sama orang-orang yang pintar di dunia spiritual gitu. Benar. Makanya untuk Mas Tukul, aku rasa Belo ya, dia ini sudah cukup banyak bentengan Iya. untuk serangan-serangan gaib dari luar gitu ya. Percaya apa enggak, memang kayak mana ya teman-teman ya. Banyak teman-teman saya kok yang mempercaya itu, bahkan meminta kepada orang-orang tua ya, seperti mengisi badan gitu ya Mbak Elo Iya, ya, iya. Pakar badan mengisi istilahnya. benda dengan tujuan melindungi badan gitu ya Mbak Elo. Karena memang kondisinya mereka meminta itu karena mereka itu pada posisi yang nggak biasa, bisa jadi jabatannya tinggi, seorang public figure yang sangat dikenal, seorang yang memegang jabatan tinggi lah pokoknya, mereka itu biasa meminta itu gitu loh. Nah Bailo, tadi Bailo bilang penyakitnya lebih kepada penyakit karena kelelahan. Iya. Gitu ya, Bailo ya. Butuh istirahat dan Bisa. juga butuh olahraga sebenarnya gitu. Dia ini butuh macam mana ya, dibilang ya refreshing atau enjoy begitu. Iya. Nah itulah yang kalau menurut penglihatan saya gitu. Nah, menurut pandangan saya ini dia butuh istirahat, maksudnya bukan istirahat ini yang bisa dibilangkan ya tidak begitu membebankan pemikiran dalam kerjaan dia sehari-hari begitu. Oke, mungkin selama ini Mas Tukul asik disibukkan siang dan malam dengan iya, aktivitas syuting iya, dengan Belo, iya, sehingga seperti membuat dia ya merasa kurang istirahat. Iya. Namun karena merasa tenaga dan jiwa dia merasa cukup kuat untuk kerjaan itu, Iya. dia paksakan Belo, dan terjadilah hal-hal tidak diingatnya seperti ini Belo. Sekali sakit langsung drop. Iya. Gitu Dan ya, Belo. gini juga Mas Denny, Mm-mm. dia ini ya kalau saya lihat dia ini banyak menghibur orang, tapi dia tidak menghibur diri. Oke. Tahu yang saya maksud? Maksudnya gimana? Nah, ya ini yang saya bilang tadi, dia banyak menghibur orang, Mm-mm. tetapi dia tidak menghibur diri. Oke. Nah, yang arti kata dia butuh sekali-sekali seperti pergi ke wisata atau ke kolam renang atau tempat ke puncak-puncak gitu ya, supaya jiwa dia ini tenang gitu, Iya. rileks seperti itu. Oke. Nah, itu yang dia kurang, menurut Belo dia kurang. untuk iya menikmati kurang itu. sepertinya kurang seperti itulah. Jadi dia ini kurang terhibur diri dia. Memang dia menghibur diri orang, tapi kalau menurut penglihatan saya ini dia tidak terhibur gitu. Oke. Nah, jadi ya mudah-mudahan dari sini ke atas kalau memang itu Mas Tukul sudah sehat atau sudah sembuh, ya refreshing lah bersama keluarga. Oke. Ataupun bersama sahabat-sahabat ke tempat wisata seperti itu. Oke, Mbak Hilo, ini potong dulu. Menyangkut tentang nasib kedepannya seorang Tukul Arwana. Karena kemarin kan kita sempat bilang, Mbak Hilo, kalau bisa dalam meditasi Mbak Hilo, kalau misalkan dilakukan, coba lihat nih nasib Mas Tukul Arwana kedepannya gitu. Namun singkat aja Mbak Hilo, Iya. kedepannya apakah Mas Tukul tidak lagi berkarir di media televisi, berhenti sampai di sini karena penyakitnya, atau memang ada harapan Mas Tukul untuk bisa berkarir jaya lagi ke depannya, Bu? Ya, kalau menurut penglihatan saya ini Mas Tukul dia ini sebenarnya sudah malas gitu. Cuman dia masih memaksakan diri karena dia banyak digemari para netizen ataupun para di layar kaca ini, mereka ini sangat digemari begitu. Jadi dia memaksakan diri. Memang kalau untuk seseorang Belo di satu kerjaan kadang dia memang ada bosannya ya, Belo. Ya, ada bosannya. Kadang ada waktu dia untuk santai-santai. Kalau tidak lagi. menurut penglihatan saya sebenarnya sih dia ini jenuh sudah itu. Oh, menurut Mbak Ilo ya. Sudah jenuh. Nah, Oke. cuma karena
penggemar dia banyak, dia mau tak mau ya itu tadi memaksakan diri untuk menghibur orang, tapi diri dia sendiri kurang terhibur begitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Ini ada sesi kedua di mana Mbah Ilo ini mau ngasih solusi atas penyakit yang diderita sama Mas Tukul Arwana. Cuman solusinya ini dari kacamata spiritual ya. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.